bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari mulai gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup
sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut. Kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah
Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka telah lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Apakah mungkin korek-korek telinga dapat menyebabkan kematian orang yang bersangkutan? Mungkin apa tidak? Mungkin, ada yang mungkin, ada yang ragu-ragu ya. Korek-korek telinga dapat menyebabkan kematian orang yang bersangkutan. Jadi ada seorang pemuda, hobinya korek-korek telinga. Paling enak kalau pakai bulu ayam. Jadi dihilangin ujungnya, tinggal ujungnya itu kecil. Lalu dalam setiap kesempatan dia korek telinga sampai meredup matanya, saking enaknya, kayak ekstase. Setiap kesempatan. Suatu ketika dia pergi menyeberang jalan. Juga dia gatal tangan, dia korek-koreklah telinganya sambil menyeberang jalan. Tak berapa lama kemudian duel. Dan esoknya muncul berita di koran, seorang pemuda tewas karena korek-korek telinga. Jadi pemuda itu ketika korek-korek telinga menyeberang jalan, lalu bis melaju kencang membunyikan klakson, pemuda itu tidak mendengarkan. Maka matilah dia karena korek-korek telinga, tidak mendengarkan suara klakson bis, dan matilah tertabrak orang itu. Ibu, bapak, saudari-saudara, inti cerita yang mau saya sampaikan adalah pentingnya mendengar sebagai bagian dari karya keselamatan Allah kepada kita. Maka tidak heran Santo Paulus mengatakan iman muncul dari pendengaran. Dan juga Injil hari ini judul perikopnya adalah inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi kata kuncinya adalah dengarkanlah dia. Itulah kunci keselamatan. Bagaimana kita dapat mendengarkan Tuhan? Kalau dalam perikop Injil hari ini pertama-tama harus rela dibawa oleh Yesus ke gunung. Dalam perikop pertama, dalam kalimat pertama, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung. Gunung itu simbol tempat yang transendel, simbol keramat, simbol tempat yang ilahi. Untuk apa? Naik gunung untuk berdoa. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Maka di situ ada aspek mendengar. Maka kunci keselamatan adalah mendengarkan Tuhan dalam doa. Jangan kita yang nerocos, ngomong ini, beban ini, harapan dan sebagainya, lupa mendengarkan suara balik Tuhan mau apa tentang hidup kita. Jadi doa adalah kunci keselamatan supaya kita mendengarkan Tuhan. Namanya komunikasi itu timbal balik. Yang kedua adalah membaca kitab suci. Kalau tadi saya mengangkat leksionarium ini, akhir kalimat saya menyanyikan lagu apa?
Demikianlah sabda Tuhan, sabda Tuhan. Jadi kitab suci adalah sabda Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci berarti kita mendengarkan sabda Tuhan. Maka itulah kunci keselamatan yang kedua, doa, membaca kitab suci. Lalu apa? Yang ketiga. Yang ketiga adalah turun gunung. Kalau tadi saking enaknya di atas sampai tertidur lelap Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu ketika sudah mendengar suara di balik awan, inilah putraku yang terpilih, dengarkanlah dia. Petrus saking senangnya, saking gembiranya, Tuhan, kami akan bikin kemah di tempat ini untukmu dan untuk Musa dan untuk Elia. Saking gembiranya mengalami pengalaman akan Tuhan, mereka ingin tetap tinggal di situ. Tetapi Yesus mengatakan, mari kita turun gunung. Setelah awan itu menaungi, situasi menjadi normal kembali. Itulah kenyataan hidup kita. Di dalam doa, di dalam membaca kitab suci, kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi harus kembali kepada realitas kehidupan, yakni turun ke gunung. Turun ke gunung untuk menuju Yerusalem. Itu artinya menuju Yerusalem adalah perjalanan menuju salib. Tetapi salib tidak hanya berhenti pada peristiwa kematian dan sengsara. Di dalam salib dan sengsara wafat Yesus, kemudian bangkitlah Tuhan kita. Maka dengan peristiwa di atas gunung itu mau mengantisipasi ini loh, kalian murid-murid Kristus, kalau kau mendengarkan suara Tuhan dan engkau melaksanakan belas kasih turun gunung dengan sengsara dan menderita, engkau akan dibangkitkan atau mengalami keselamatan. Jadi ini terang sebelum kejadian, supaya nanti ketika para murid menghadapi peristiwa Yesus di Yerusalem yang disalibkan wafat, tidak hilang putus asa, kecewa, dan hilang iman, tetapi ingat pengalaman di gunung, oh Yesus mulia, Yesus akan bangkit. Itulah ibu bapak saudari-saudara, kunci keselamatan sebagai orang Kristiani, doa, membaca kitab suci, dan turun gunung beramal kasih. Jadi tidak cukup doa, kitab suci, tapi turun gunung beramal kasih. Dan itu membutuhkan tantangan tersendiri. Paling tidak bagaimana kita memperlakukan yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Ada seorang teman, itu kalau di pasar atau di ojek pangkalan, dia selalu menggunakan jurus setrika. Tahu jurus setrika? Setrika itu kan maju mundur, maju mundur. Padahal kalau di restoran harga seberapa pun dibayar. Naik taksi sesuai argo bahkan masih dikasih tip. Tetapi kalau di ojek pangkalan pakai jurus setrika. Jadi berapa mas ke sana? 20.000 ya. Cuma deket situ, jalan kaki saja bisa 15.000 ya. Aduh, nggak cukup saya, 20.000 dong. 15. Lalu dia pura-pura jalan pergi. Lalu dipanggil, mas, balik lagi sini. Gimana? Kalau 17.000 gimana? 20.000 jalan lagi pergi. Dipanggil lagi, sini mas. Ya sudah 17.500. Nggak bisa. Berapa tadi harganya? Intinya seperti itu. Juga di pasar belanja sayur harganya 15.000, ditawar 10.000, naik 500. Untuk uang 500 harus jurus setrika bolak balik, mondar mandir di belakang pedagangnya, pura-pura pergi dan sebagainya. Padahal ketika makan di restoran berapapun dibayar, naik taksi sesuai argo bahkan masih dikasih tip. Tetapi kepada orang-orang kecil yang kelihatannya lemah dan sebagainya, tawar menawar sampai 500 perak pun jurus setrika maju mundur sampai tercapai seolah-olah menang, aku dapat korting 500 perak dan sebagainya. Itulah ibu bapak saudari-saudara, salib kita adalah bagaimana memperlakukan lebih-lebih orang yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir dengan murah hati.
Tidak kalau dengan orang kecil kita merasa menang dan kuat, kalau dengan orang besar kita menunduk-nunduk hormat. Semuanya adalah sesama kita, dan Ardas tahun ini mengajak kita untuk lebih peduli pada yang miskin dan berkekurangan. Selamat memasuki atau melaksanakan masa Prapaskah dengan doa, membaca kitab suci, dan melakukan amal. Tuhan memberkati. Amin.